Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahda Fuad Amiruddin. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ujian akhir semester mata kuliah Filologi Islam. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian asbabun nuzul dan hubungannya dengan filologi Islam. Secara etimologis, asbabun nuzul berasal dari dua kata, yakni asbab dan juga nuzul. Asbab di sini bermakna sebab, sedangkan nuzul ini artinya adalah turun. Jadi secara etimologis asbabun nuzul di sini bermakna sebagai sebab-sebab turunnya ayat. Turunnya suatu ayat disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga tanpa adanya peristiwa ayat tersebut tidak akan turun. Secara terminologis, asbabun nuzul bermakna yakni sesuatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Suatu pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi dan turunlah suatu ayat atau beberapa ayat yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Secara umum ada ayat itu yang memiliki asbabun nuzul dan juga ada beberapa ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Bila kita kaitkan dengan filologi Islam, yakni dalam filologi Islam kita akan menarik benang merah, yakni membahas tentang dimensi sejarah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran tidak hanya dimaksudkan untuk mempelajari secara historis, tetapi akan mencoba mengungkapkan nilai historis sejarah tentang turunnya suatu ayat. Jadi, mempelajari turunnya ayat bukan hanya dipahami sebagai doktrin. Turunnya ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai doktrin normatif semata, akan tetapi juga harus dihubungkan dengan konsepsi kooperatif. Pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan nasik dan juga mansuk dan hubungannya dengan filologi Islam. Kata nasik dan mansuk ini berasal dari kata nasak. Nasak ini secara etimologi berarti bermakna menghilangkan, menghapus atau memindahkan, sesuatu yang membatalkan atau mengubah atau memindahkan dan lain-lain. Itu disebut nasik. Sedangkan sesuatu yang dihapus itu disebut sebagai mansukh. Singkatnya adalah ayat yang menghapus itu adalah berarti nasik, dan ayat yang dihapus itu berarti adalah mansukh. Secara istilah, nasik berarti menghapus hukum syara' dalil ataupun menghapus dalil hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lainnya. Mansukh adalah hukum syara' yang telah dihapus. Bila kita kaitkan dengan filologi Islam, yakni sudah jelas bahwasanya setiap hukum syara' itu ada kalanya menjadi hukum yang tetap sampai pada akhirnya nanti. Akan tetapi ada juga hukum yang memiliki sedikit kontradiksi ataupun bertentangan. Nah, setiap ayat yang dinasak ataupun dimansukh pasti memiliki periode atau zaman yang harus diterima oleh akal, dan itu adalah terjadi di dalam hukum syara'. Jadi intinya adalah dalam filologi Islam ini sesuatu yang menghapus dan sesuatu yang dihapus itu pasti berkaitannya dengan zaman dan juga secara dapat diterima oleh akal, seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian tafsir dan juga takwil dan kaitannya dengan filologi Islam. Secara bahasa, tafsir di sini bermakna menjelaskan, memahamkan dan juga memahami. Secara istilah, tafsir ini adalah menjelaskan ayat ataupun menjelaskan beberapa ayat berdasarkan dalil hukum syara' yang dapat mengetahui makna, bukan hanya makna secara nyata, tapi apa yang menjadi dibalik suatu ayat tersebut, makna suatu ayat tersebut.
Secara bahasa, takwil berarti menukil ataupun memberikan makna lain. Sedangkan secara istilah, secara etimologi, takwil di sini berarti mengindahkan atau memalingkan makna dari yang satu kepada makna yang lain. Seperti itu. Bila kita kaitkan dengan filologi Islam, bahwasanya seseorang yang memahami Al-Quran atau yang memahami seorang tafsir itu adalah disebut sebagai mufasir atau mufasirin. Nah, seseorang mufasirin bila kita kaitkan dengan filologi Islam ini berarti adalah mereka orang yang meneliti teks atau peneliti sebuah teks. Nah, seorang peneliti sebuah teks ini haruslah memahami metode-metode yang ada di dalam Al-Quran. Semisal adalah ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada tafsir, dan juga yang lainnya. Nah, seorang peneliti teks ataupun mufasirin di sini akan mengetahui sebuah makna yang secara tersirat dan juga makna yang secara tersurat. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari tafsir dan juga takwil agar kita dapat mengambil suatu hikmah, suatu ajaran yang terdapat makna di dalam suatu ayat tersebut. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Banyak sekali kekurangan, dan kekurangan itu berasal dari saya. Apabila ada baiknya, ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.